Oke, jadi hari ini kita mau ngomongin pelaksanaan PBJ, kemudian seleksi gagal, sama pelaksanaan kontrak. Yang pertama, pelaksanaan PBJ, jadi semua kegiatan itu bisa dilakukan setelah RUP diumumkan. Walaupun di tengah tahun gitu kan, kita ada yang namanya revisi anggaran, terus kemudian kita mau ngadain sesuatu di tengah tahun, itu tetap harus melalui RUP dulu. Jadi RUP diumumkan, baru setelah itu dilaksanakan pengadaan. Sampai saat ini, untuk aplikasi LPSE ataupun aplikasi pengadaan langsung, itu sudah terintegrasi, bukan terintegrasi ya, sudah connect dengan aplikasi Sirup. Jadi apabila Sirupnya itu masih kosong, maka proses tidak bisa dilanjutkan. Itu sekarang sudah seperti itu. Nah, terus untuk paket-paket pengadaan, terutama gedung yang pengen banget buru-buru nih, awal tahun harus dikerjain gitu kan, harus mulai, karena nanti kalau Januari tidak mulai, Desember nggak bisa selesai. Maka caranya adalah proses tendernya itu bisa dilakukan di tahun sebelumnya. Mungkin bulan November gitu, proses tendernya udah bisa jalan. Namun dikasih klausul pada dokumen tendernya bahwa anggarannya ini belum berupa DIPA, tapi baru pengusulan. Jadi ketika anggarannya ada, itu baru bisa tanda tangan kontrak. Dan seandainya anggarannya tidak disetujui atau tidak masuk ke dalam DIPA, maka pekerjaan tersebut dinyatakan batal dan penyedia tidak bisa menggugat kepada Pokja pengadaan. Itu klausul yang dimasukkan ke dokumen tender apabila tendernya dilakukan akhir tahun untuk dikerjakan di tahun berikutnya. Itu triknya. Selanjutnya, untuk e-purchasing ini wajib yang menyangkut kebutuhan nasional strategis, ini teorinya lah ya. Kalau dalam prakteknya, selama barang yang kita butuhkan itu ada di e-marketplace atau ada di e-katalog, mendingan kita pakai itu aja. Jadi daripada kita repot-repot pengadaan langsung atau kita repot-repot melakukan tender, kalau memang barangnya barang-barang yang sudah ada di e-katalog, lebih baik kita membelinya secara e-purchasing. Jadi nggak perlu lagi mengeluarkan sumber daya, repot, segala macam untuk melaksanakan pemilihan penyedia. Selanjutnya, terkait dengan penunjukan langsung. Yang sudah kita bahas sebelum UTS, bahwa penunjukan langsung itu ceritanya kita tuh ngundang satu pelaku. Jadi bentuknya itu bukan pengumuman siapa yang mau ditunjuk langsung, bukan, tapi kita langsung mengundang PTX untuk memberikan dokumen administrasi dan penawaran terkait penunjukan langsung. Jadi nanti PTX kita undang, terus mereka kasih dokumen, kita negosiasi, baru kontrak. Atau seandainya PTX-nya berkeberatan, ya udah kita ngundang lagi ke perusahaan lain apabila masih ada. Di bawahnya ini ada syarat-syarat terkait penunjukan langsung, ada kegiatan mendadak berhubungan sama konferensi atau kegiatan internasional yang mau nggak mau itu harus diselenggarakan untuk menjaga martabat negara. Jadinya ya udah kita langsung nunjuk satu vendor untuk membantu menyelenggarakan kegiatan tersebut. Yang kedua ada berhubungan sama rahasia negara. Contohnya Indonesia mau beli rudal antar benua gitu, nggak mungkin kita tender
terus negara lain tahu, kan itu nggak mungkin. Jadinya itu harus dilaksanakan dengan penunjukan langsung yang sifatnya rahasia. Selanjutnya, satu kesatuan sistem konstruksi, itu bisa nunjuk langsung. Jadi ada satu gedung, balkonnya ketinggalan, itu bisa nunjuk langsung. Kita udah capek-capek bangun gedung gitu kan, ternyata ada yang ketinggalan sedikit, dan itu memang belum dimasukkan di dalam kontrak sebelumnya. Yang keempat, hanya satu pelaku usaha yang mampu. Nah, ini yang agak rancu. Kenapa? Karena ini harus dibuktikan bahwa memang cuma dia doang yang bisa. Mungkin karena orang tersebut punya paten ataupun punya haki dan lain sebagainya, jadi harus benar-benar dipastikan. Jangan sampai ternyata ada lebih dari satu perusahaan yang bisa. Kemudian ada benih, sarpra, sarpaten, dan tender ulang yang gagal. Nah, yang terakhir ini juga yang harus menjadi perhatian. Kenapa? Ketika kita tender, terus kemudian tendernya gagal, terus kita tender ulang, ternyata sudah 2 kali tender, masih gagal juga. Best practice-nya yang menganut unsur kehati-hatian atau konservatif, itu tidak langsung melakukan penunjukan langsung. Kenapa? Karena yang namanya langsung melakukan penunjukan langsung, ini akan menjadi sasaran pada saat pemeriksaan. Jadinya lebih baik kita mengevaluasi diri kita sendiri, kita lihat apakah harganya yang tidak cocok, ataukah dokumen tendernya yang terlalu berbelit-belit, atau dokumen tendernya yang istilahnya mungkin nggak ada yang sanggup gitu memenuhi dokumen tersebut dan lain sebagainya. Jadi kita evaluasi diri kita sendiri, dokumennya kita cek, baru kita melakukan penunjukan langsung. Istilahnya ini udah opsi paling terakhir, gitu kan. Kalau bisa jangan. Untuk yang jasa konsultansi, ini sama satu pelaku usaha, kemudian ada hak cipta, mungkin hak cipta membuat sosok bahu atau apa pekerjaan konstruksi, gambarnya itu kan, konsultannya, kalau untuk menggambar sosok bahu itu ada hak ciptanya dari perusahaan X contohnya. Terus kemudian konsultan hukum, atau bisa juga repeat order. Jadi contohnya kantor kita itu tahun lalu sudah meng-hire konsultan, terus kita mau meng-hire konsultan lagi yang sama, itu bisa dengan repeat order. Cuman maksimal hanya 2 kali. Itu tadi penunjukan langsung. Beda dengan halnya pengadaan langsung. Penunjukan langsung itu bisa sampai nilai berapapun, bebas. Mau sampai miliaran, mau sampai triliunan, yang penting memenuhi syarat yang tadi. Kalau pengadaan langsung itu dibatasin hanya sampai 200 juta. 200 juta untuk konsultansi itu hanya sampai 100 juta. Udah sampai situ aja. Dan prosesnya kurang lebih sama, yaitu kita mengundang satu penyedia yang kemudian penyedia itu akan memberikan namanya dokumen, mau dokumen kualifikasi ataupun dokumen harga dan penawaran. Itu. Terus kemudian kalau penunjukan langsung itu sistemnya prakualifikasi, kalau pengadaan langsung itu pasca kualifikasi. Jadi beda, tolong dibedakan antara penunjukan langsung dengan pengadaan langsung. Selain itu, pengadaan langsung ini kalau kita sudah pelajarin kemarin, itu bisa buktinya itu cuma bukti pembelian atau kwitansi. Nggak perlu kita menyusun kontrak atau SPK. Selanjutnya, sama seperti penunjukan langsung, pengadaan langsung juga ada yang namanya klarifikasi serta negosiasi harga dan teknis. Jadi ya harus ada proses negosiasi
Siapa tahu dengan negosiasi itu kita mendapatkan barang yang lebih baik dengan harga yang lebih murah. Sebentar ya. Oke, lanjut. Terkait dengan tender cepat. Tender cepat ini bagi perusahaan-perusahaan yang sudah terkualifikasi atau istilahnya udah bagus lah ya, yang sudah masuk ke aplikasi Sikap. Jadi di tender cepat ini mereka hanya tinggal memasukkan penawaran harga. Jadi kita maunya apa, ya udah mereka masukin penawaran harganya. Terus kemudian ada yang namanya e-reverse auction. Jadi untuk tender cepat bisa dilakukan dengan e-reverse auction. Sifatnya si auction ini adalah opsional, jadi tidak harus, nggak wajib, boleh pakai auction maupun enggak. Dengan e-reverse auction, jadi ceritanya ketika perusahaan X itu nawar 10 jangan 10 ya, 1M. Nanti perusahaan Y nawar 990. Dengan adanya e-reverse auction, maka perusahaan X sama perusahaan Y nanti akan berkompetisi menurunkan harga mereka sampai dengan batas waktu yang ditentukan. Jadi contohnya, silakan nih 1 jam e-reverse auction, ya udah mereka nanti akan menurunkan dari 990 dan yang 1M itu. Dan dalam waktu 1 jam tadi, harga yang paling murah ialah yang akan mendapatkan atau menjadi pemenang tender cepat. Selanjutnya ini adalah proses prakualifikasi. Dulu udah pernah ada tabelnya ya. Dimulai dari pengumuman prakualifikasi. Kemudian dari pengumuman itu maka nanti perusahaan-perusahaan akan mendaftar dan mengunduh dokumen. Selanjutnya ada penjelasan terkait dokumen kualifikasi yang di poin B. Kali aja ada yang nggak jelas gitu kan, jadi nanti peserta bisa bertanya. Selanjutnya yang D adalah peserta atau perusahaan-perusahaan itu menyampaikan dokumen prakualifikasi, mengupload. Selanjutnya setelah diupload kita mengevaluasi. Dari hasil evaluasi yang poin E, kita menetapkan dan mengumumkan siapa sih yang lolos prakualifikasi. Lanjut, di poin G ada masa sanggah. Dan masa sanggah sifatnya final, tidak ada yang namanya sanggah banding kualifikasi. Setelah sanggah udah dijawab atau tidak ada sanggah sama sekali, selanjutnya kita mengirimkan undangan pada para pemenang atau yang lulus dari kualifikasi. Selanjutnya mereka akan mendaftar kembali dan mengambil dokumen tender atau seleksi. Bisa jadi ada perusahaan yang sudah lulus kualifikasi namun tidak mendaftar kembali. Kalau sampai hal tersebut terjadi, maka perusahaan tersebut dinyatakan mengundurkan diri atau gugur. Nggak apa-apa. Selanjutnya ada pemberian penjelasan atas dokumen tender atau seleksi. Setelah ada penjelasan, maka mereka atau perusahaan-perusahaan menyampaikan dokumen penawaran. Dari dokumen penawaran itu kita mengevaluasi, kemudian mengumumkan siapa sih yang menang dari tender atau seleksi tersebut. Selanjutnya dari situ dilakukan yang namanya sanggah. Dan
khusus untuk konstruksi ada sanggah yang kedua kepada PA-KPA yang bernama sanggah banding. Sebentar ya. Lanjut, mengenai yang pasca kualifikasi ini jauh lebih singkat prosesnya, ini bisa sekitar cuma 3 minggu. Ini yang pertama ada pengumuman, jadi udah diumumkan, kemudian perusahaan-perusahaan ini mendaftar. Setelah mereka mendaftar dan mengambil dokumen pemilihan atau dokumen tender, kita melakukan pemberian penjelasan atas dokumen tersebut. Kali aja ada yang nggak jelas gitu ya, biar ditanyakan dan diklarifikasi. Selanjutnya setelah penjelasan selesai, perusahaan tersebut akan menyampaikan dokumen penawaran. Bisa aja loh yang daftar itu 70, tapi yang memasukkan atau menyampaikan dokumen penawaran itu cuma 5. Itu sangat-sangat mungkin dan tidak ada masalah. Dan tidak ada sanksi apabila perusahaan sudah mendaftar tapi tidak memasukkan dokumen penawaran. Itu nggak ada masalah. Selanjutnya, dari dokumen-dokumen yang udah masuk, kita evaluasi. Dan karena ini pasca kualifikasi, maka setelah evaluasi, kita melakukan pembuktian. Pembuktian, dokumennya benar atau enggak, kita melakukan cek lokasi, kemudian memvalidasi atau memastikan bahwa dokumen tersebut asli, benar diterbitkan, gitu kan ya. Takutnya itu palsu. Kalau sudah oke, baru kita melakukan pengumuman pemenang. Dan setelah itu ada masa sanggah dan sanggah banding khusus untuk konstruksi. Selanjutnya ini yang tadi, yang e-reverse auction, ini dapat digunakan. Dapat. Jadi kalau ada kata dapat berarti sifatnya adalah opsional. Untuk tender cepat, e-purchasing, atau tender yang hanya ada 2 penawaran yang lulus evaluasi teknis. Selanjutnya terkait seleksi gagal. Kalau prakualifikasi ini gagal, kita kasih perpanjangan waktu. Tapi kalau udah sampai perpanjangan waktunya ini masih belum ada yang menyampaikan, maka kita lakukan prakualifikasi ulang. Atau bisa juga apabila jumlah peserta yang lulus prakualifikasi kurang dari 3 peserta. Lalu setelah adanya prakualifikasi ulang, kalau hanya ada 1 peserta yang lulus, maka dilakukan penunjukan langsung. Namun, kalau ada 2 atau lebih peserta yang lulus prakualifikasi ulang, maka tender atau seleksi dilanjutkan. Dan apabila sudah diulang ternyata tidak ada yang lulus juga, seleksinya juga masih gagal, atau tendernya gagal, maka kembali yang tadi seperti yang udah saya sampaikan, kita evaluasi ulang dokumennya. Setelah itu ada opsi untuk penunjukan langsung. Ini tabel mengenai tender seleksi gagal dan tindak lanjutnya. Jadi ketika kita melakukan kesalahan dalam evaluasi, itu bisa kita lakukan evaluasi ulang. Kalau salah evaluasi, ternyata udah diumumkan, ternyata saya salah hitung, gitu kan. Evaluasi saya salah, ternyata yang menang harusnya PTY, bukan PTX, maka itu bisa dilakukan evaluasi ulang, bisa dianulir. Selanjutnya, apabila ditemukan kesalahan pada dokumen atau negosiasi tidak tercapai, maka bisa dilakukan penyampaian penawaran ulang. Jadi seluruh pendaftar itu menyampaikan penawarannya lagi, diulangin tendernya. Terus kemudian apabila ada yang terlibat KKN, terus kemudian
tidak ada peserta yang lulus, dan lain sebagainya, maka tender atau seleksi tersebut diulang. Dan untuk KKN yang melibatkan Pokja, pokoknya pihak internal kantor, mau siapapun itu, maka tender atau seleksi diulang. Dan Pokja pemilihan PPK, PA, KPA, siapapun yang terlibat, itu akan diganti. Selanjutnya, dalam hal tender atau seleksi ulang, Pokja pemilihan melakukan penunjukan langsung. Tadi kan boleh ya, kalau sudah gagal 2 kali itu boleh nunjuk langsung. Cuman ada 2 kriterianya. Yang pertama, kebutuhannya tidak dapat ditunda. Nggak bisa lagi nih tahun depan, kayak konferensi Asia Afrika contohnya gitu kan, tendernya gagal terus, ya nggak bisa ditunda gitu kan, bikin malu gitu kan. Ini bisa dilakukan penunjukan langsung. Atau tidak cukup waktu untuk melaksanakan tender. Ada ujuk-ujuk nih, ada konferensi mendadak mengenai Myanmar contohnya. Jadinya nggak cukup waktu untuk tender, itu secara aturan itu boleh nunjuk langsung. Nah, kalau tidak tidak masuk dalam 2 kriteria ini, sebaiknya jangan nunjuk langsung. Kita masih bisa melakukan tender contohnya, atau kita juga masih bisa memundurkan jadwal pelaksanaan. Selanjutnya mengenai pelaksanaan kontrak. Jadi setelah tadi mau pra kualifikasi ataupun pasca kualifikasi, tidak ada yang menyanggah atau sanggahnya sudah dijawab atau sanggah bandingnya sudah dijawab, maka PPK akan menetapkan SPPBJ. SPPBJ ini isinya ini kan surat penetapan penyedia barang jasa. Jadi si PPK memberikan surat kepada perusahaan yang menang tender, menyatakan bahwa Anda menang tender, terus kita akan mengadakan kontrak seperti itu. Selanjutnya, setelah itu dilakukan penandatanganan kontrak. Nah, pada saat tanda tangan itulah akan dibicarakan mengenai uang muka, mau ada uang muka atau enggak, berapa persen, dan lain sebagainya. Kemudian pembayaran prestasi pekerjaan. Apakah pembayarannya mau bulanan, ataukah mau langsung di belakang, ataukah mau termin. Termin itu adalah ketika perusahaan sudah menyelesaikan pekerjaan sekian persen, maka akan dibayar. Nanti sekian persen yang kedua akan dibayar pembayaran kedua. Itu termin. Selanjutnya, gimana perubahan kontraknya. Terus kemudian penyesuaian harga, ini dulu udah pernah kita bahas untuk proyek-proyek yang lebih dari 18 bulan. Terus kemudian mengenai penghentian kontrak, pemutusan kontrak. Jadi contohnya kalau perusahaan ini terlambat, progresnya nanti akan ada SP1, itu contohnya. Terus kemudian nanti kalau masih terlambat juga akan diputus kontraknya. Itu diatur semua di kontrak. Lalu hukuman-hukuman untuk penyedia ataupun PPK, jadi seandainya PPK terlambat bayar dan lain sebagainya, itu semua diatur di kontrak. Kemudian serah terima pekerjaan, kalau udah selesai nih kontrak, udah oke, gedungnya udah jadi, barangnya udah datang, maka dilakukan serah terima pekerjaan dengan adanya berita acara serah terima pekerjaan. Terus yang terakhir, kalau seandainya ada keadaan kahar. Keadaan kahar ini adalah keadaan darurat atau keadaan yang di luar kendali kita. Contohnya, Jakarta dikepung banjir. Kemudian pemerintah menyatakan Jakarta dalam keadaan darurat selama 1 minggu. Kalau sudah seperti itu, maka pelaksanaan kontrak itu wajib dimundurkan 1 minggu. Biar fair gitu ya. Kalau Jakarta kebanjiran seminggu, ya masa banjir-banjir tukangnya kerja kan nggak mungkin. Makanya dalam 1 minggu itu ya sudah
diberikan kompensasi kontraknya mundur 1 minggu. Kemudian ini yang dibahas di depan tadi, PPK dilarang melakukan perikatan atau tanda tangan kontrak sebelum anggarannya itu ada. Jadi kalau akhir tahun itu tendernya boleh, tapi kontraknya itu harus setelah anggarannya ada. Atau udah ada DIPA-nya baru bisa. Pembayaran prestasi kerja ini nanti akan dikurangkan dengan biaya uang muka. Oh, dulu dia udah ngambil uang muka 20%. Ya udah dikurangin dong, karena kan kita sudah ngasih yang 20%. Terus kemudian retensi. Retensi ini dulu udah kita bahas, sebesar 5% ini terkait dengan jaminan pemeliharaan. Istilahnya retensi ini garansi kalau untuk barang gitu ya. Kalau barang kan kita ada garansi, nah kalau untuk gedung ini ada retensi. Jadi dalam retensi ini uangnya kita keep 5% biar nanti perusahaan itu mau tanggung jawab kalau ternyata dalam kurun waktu pemeliharaan ada kebocoran atau catnya mengelupas dan lain sebagainya. Kemudian pembayaran juga akan dikurangkan dengan yang namanya denda. Denda ini besarannya adalah 1/1000. 1/1000 dikali dengan total kontrak. Nilai kontraknya berapa, yaitu dikali 1/1000. 1/1000 ini adalah per hari. Jadi 1/1000 dikali 1M. Besok lagi 1/1000 dikali 1M. Terus seperti itu. Nah, denda ini bisa 1/1000 dikalikan dengan total kontrak, bisa juga 1/1000 dikalikan dengan bagian kontrak yang belum selesai. Tergantung perjanjian yang ada di kontrak. Biasanya kalau pekerjaan tersebut yang terlambat ini bukan suatu kesatuan atau tidak mengganggu pekerjaan yang sudah selesai, seharusnya kontraknya adalah bunyinya itu denda sebesar 1/1000 dikali bagian kontrak yang belum selesai. Tapi kalau yang terlambat ini itu mengganggu istilahnya satu sistem, nggak bisa jalan kalau nggak ada pekerjaan yang belum selesai, maka dendanya adalah 1/1000 dikali nilai kontrak totalnya. Karena percuma kan, walaupun terlambatnya cuma sedikit, cuma perintilan, tapi tetap nggak bisa dipergunakan. Ini yang tadi pembayaran prestasi, itu bisa bulanan, bisa termin, bisa sekaligus. Ini pembayaran dilakukan karena pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan karena sifatnya oke. Jadi ini berhubungan dengan uang muka. PPK bisa ngasih uang muka kepada penyedia kalau si penyedia sudah menyerahkan jaminan uang muka. Itu baru bisa kita kasih pembayarannya di depan. Kemudian pembayaran prestasi kerja. Nah, intinya adalah ketika kita membayar prestasi kerja perusahaan, pastikan bahwa negara ini diuntungkan. Ketika prestasi kerjanya sudah 30%, jangan kita kasih uang di atas 30%. Pokoknya negara harus untung. Kalau dikasih 20% gimana? Boleh. Jadi gedung sudah jadi 30%, pembayarannya kita kasih 20%. Itu boleh. Yang penting sudah tercantum di dalam kontrak. Istilahnya kedua belah pihak udah setuju. Kemudian boleh dilakukan perubahan kontrak. Boleh ada perubahan kontrak, tapi tidak melebihi dari 10% dari nilai awal. Nggak boleh lebih dari 10%. Mungkin ubinnya ada yang kurang, atau temboknya ada yang belum dicat, itu boleh. Mungkin luasannya ada selisih volumenya, jadi boleh ditambah kurang.
Cuman kalau kurang dari 10%, sebenarnya sih ya untung ya negara ya, kalau kontraknya kurang gitu kan. Tapi kalau kurang dari 10%, itu akan menjadi pertanyaan terkait perencanaan. Kok bisa ini kontraknya berubah sebegitu jauhnya? Atau lebih dari 10%, berarti kan yang dipermasalahkan adalah perencanaannya. Kemudian penyelesaian kontrak, kalau penyedia itu sampai akhir masa kontrak itu belum selesai juga, nah ini PPK bisa melakukan penilaian. Penilaiannya itu ya mungkin di catatan aja ya, wah besok lagi nggak usah lah pakai perusahaan ini karena nggak kelar, nggak beres kerjaannya. Atau bisa juga yang poin B, kalau dilihat, oh ini kayaknya gedungnya dikit lagi kok, ini tambahin seminggu juga masih bisa. Itu bisa PPK memberikan kesempatan, tapi dengan denda keterlambatan. Yang mana kesempatan yang ada di poin B itu dituangkan di dalam adendum kontrak. Jadi di dalam adendum kontrak ada penambahan waktu pekerjaan dan ada pengenaan sanksi sesuai berapa hari dia terlambatnya. Kemudian pemberian kesempatan ini bisa melampaui tahun anggaran. Bisa. Terus gimana pembayarannya? Jadi sebelum tahun anggaran berakhir, kita bayar dulu. Namun penyedia itu harus menyerahkan jaminan bank senilai yang akan dibayar duluan. Karena kan nanti udah tutup buku ya, KPPN sudah tutup buku di akhir Desember. Jadi kalau pekerjaan yang sampai awal Januari itu bisa dibayar di akhir Desember, tapi dengan catatan si penyedia sudah menyerahkan jaminan pembayaran senilai 100% dari yang akan dibayarkan. Serah terima hasil pekerjaan ini tertuang dalam berita acara. Ini kalau barangnya atau jasanya udah selesai 100% dan udah oke. Jadi udah bisa dipakai. Terus kemudian sebelum tanda tangan, PPK itu melakukan pemeriksaan dulu. Benar nggak sih barangnya udah benar? Udah oke, udah bisa dipakai. Bagus, nggak cacat. Kemudian PPK dan penyedia menandatangani berita acara serah terima. BAST ini isinya cuma penyedia X menyerahkan barang ke PPK senilai bla 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 sesuai dengan kontrak apa dengan rincian barang sebagai berikut. Kurang lebihnya seperti itu. Selanjutnya, barang atau jasa yang sudah diterima PPK diserahkan ke PA-KPA. Ini sebenarnya sifatnya administratif banget, gitu kan? Cuman ada berita acara serah terima dari PPK ke PA atau KPA bahwa pekerjaan atau jasa itu sudah diterima oleh PPK, kemudian diserahkan ke PA-KPA. Untuk yang poin 2, ini ada PPHP, PJPHP, karena sudah tidak ada, sudah dicoret, maka PPK yang memeriksa administratif, kemudian PPK yang menyerahkan ke PA-KPA berdasarkan berita acara yang ada di poin 3. Yang terakhir mengenai keadaan kahar, ini yang udah dibahas tadi, ini pelaksanaan kontrak bisa dihentikan, di pause gitu ya, di pause dulu lah karena keadaan kahar. Nanti kalau kaharnya udah selesai, kontraknya dilanjutkan dan ada perpanjangan waktu sesuai dengan lamanya keadaan kahar tersebut. Dan perpanjangan waktu ini bisa melewati tahun anggaran. Jadi kalau perpanjangan waktunya masih sampai Januari, itu masih bisa. Tindak lanjut setelah keadaan kahar itu diatur semuanya di dalam kontrak. Jadi semuanya dari A sampai Z sebaiknya itu sudah diatur di dalam kontrak sehingga tidak ada perselisihan di kemudian hari antara PPK dan pemenang tender.
Itulah dia dongeng di siang hari ini. Itu dia ceritanya mengenai kontrak. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan. Ayo. Sebentar saya minum dulu ya. Seret juga ngomong sejam ini. Bentar. Iya Pak, silakan Pak. Oh, saya mau izin bertanya. Ya, gimana Dino? Misal kalau udah ditentukan pemenang tender, terus tapi sebelum pelaksanaan kontrak tuh penyedianya membatalkan kerjasama, mengundurkan diri itu, kalau seperti itu apakah ada sanksi buat penyedia itu? Dan kalau udah udah mundur itu, terus apa namanya? Gimana Dino? Jadi dia udah menang gitu ya, dia udah menang tender. Udah gitu menang kan? ya, udah diumumkan, terus Ini dia nggak mau tanda tangan kontrak. ya mundur, terus itu nanti pelaksanaan apakah dilaksanakan tender ulang atau gimana Pak? Gitu. Oke, jadi gini. Jadi kalau hal tersebut terjadi, maka perusahaan yang mundur tersebut itu masuk blacklist. Oh, itu pelanggaran, itu udah menang kontrak, udah menang tender, ternyata dia nggak mau tanda tangan kontrak, itu di blacklist. Nanti baru bisa ikut tender lagi setelah blacklistnya dicabut atau masanya berakhir. Nah, terus proyek kita gimana? Nah, proyek kita yang namanya tender itu tuh ada pemenang 1, 2, 3. Jadi kalau pemenang satunya tadi itu mundur, maka kita melakukan kontrak dengan pemenang 2. Kalau nanti yang 2 lagi mundur, masukin blacklist lagi yang ketiga, dan seterusnya. Kayak gitu. Cuman, yang jadi masalah kadang-kadang pemenangnya tunggal. Jadi yang lulus administrasi, teknis, sama harga, itu cuma 1. Kalau tadi 2 mendingan kan, yang 1 mundur masih ada yang lain. Tapi kalau dia cuma satu-satunya, ini kalau dia cuma satu-satunya, maka mau nggak mau kita melakukan tender ulang. Seperti itu, Dino. Pak, dapat dipahami. Terima kasih Pak. Oke, makasih Dino. Silakan yang lain. Izin bertanya Pak. Iya, silakan Atika. Kalau misalnya nih pengadaannya udah berjalan, udah setengah jalan begitu Pak. Tiba-tiba di pertengahan pelaksanaannya itu si penyedia ini cedera dan akhirnya sepakat untuk si PPK ini sepakat untuk memutuskan kontrak kerja dengan penyedia. Nah, kalau misalkan pemutusan kontrak kerja di pertengahan jalan itu, yang pertama pertanyaan saya apakah bisa, dan kedua jika bisa itu nanti gimana ya Pak buat pemilihan penyedia barunya lagi? Apakah dilakukan dengan open tender atau bisa langsung penunjukan gitu Pak? Terima kasih. Tika, gimana? Tadi di tengah jalannya itu pas dia lagi kontrak itu gimana?
Iya Pak, di tengah jalannya pas lagi, jadi pemutusan kontrak di tengah jalan tapi oleh si PPK-nya karena si penyedia ini cedera gitu Pak. Oh gitu, jadi ceritanya di tengah jalan udah dikasih SP1, masih melanggar, kemudian udah putus kontraknya kayak gitu ya Tika ya? Ya kan? Iya Pak. Nah, ini penyedianya nggak beres nih, udah hari gini kok candi Prambanannya nggak jadi-jadi, gitu. Udah siang gitu kan. Padahal kan cuman dimintanya semalam, ini udah siang, candinya belum jadi, putus kontrak. Oke, jadi kalau caranya kayak gitu, kita sebagai PPK itu meminta kembali kepada Pokja untuk melakukan tender ulang. Tender lagi, gitu kan. Kita nggak bisa nunjuk apa namanya tuh pemenang kedua, itu kayaknya nggak bisa karena prosesnya ini udah nyampe kontrak, ya kan? Ini kan prosesnya udah kontrak, dia udah setuju si pemenang satunya tadi, ternyata dia ingkar janji, dia apa namanya, dia nggak perform gitu, akhirnya ya udah kita singkirkan, out, kita tender ulang. Berarti tender ulangnya adalah bukan tender ulang ya namanya ya, kita melakukan tender. Tendernya tender baru. Kenapa bukan tender ulang? Karena kan sudah ada pekerjaan yang dilaksanakan oleh perusahaan tadi sebelumnya kan. Katakanlah progresnya udah 20% gitu kan. Atau katakanlah bangunannya udah jadi 1 lantai dari 5 lantai. Berarti kan hanya tinggal meneruskan, melanjutkan lantai 2, 3, 4. Ya kan? Berarti judulnya adalah bukan tender ulang, tapi tender yang baru untuk melanjutkan pekerjaan tersebut. Begitu pula dengan pengadaan barang, kalau si penyedia itu udah ngasih barang kita minta 10, dia udah ngasih 1, katakanlah, ya udah berarti kan kita tinggal melakukan tender untuk 9 barang yang lain. Gitu Tika ceritanya. Oke Pak, berarti itu ya Pak, semuanya itu segala pelaksanaan itu kembali ke awal seperti kita baru pengadaan gitu ya Pak, termasuk kayak RAB-nya dan hal-hal lainnya. Betul Tika, ngerepotin ya. Bener itu ngerepotin. Itu memang beneran ngulang lagi dari awal. Dari A lagi kita mulai. Karena kan dokumen tendernya harus disesuaikan. Disesuaikan dengan tadi ini yang mangkrak ini udah sampai mana gitu loh. Berarti kan harus disesuaikan lagi. Harus diedit lagi. Seperti itu. Oke. Oke Pak, baik Pak. Makasih banyak Pak. Iya, silakan yang lain. Ada yang lain silakan. Yang mau ditanya mengenai proses PBJ-nya mulai dari awal ataupun mengenai kontraknya, selain yang lain apa kek mengenai PBJ, ada yang mau ditanya? Nah, nanti ketika kalian ini ngelihat di Google gitu kan, itu banyak kasus-kasus yang sebenarnya kalau dibilang korupsi itu nggak nerima duit loh. Ini uniknya, bukan unik ya, ngeselinnya tuh kayak gitu. Kadang-kadang di negara kita ini, wah ini pejabat A, ini kesandung kasus korupsi tipikor gitu kan. Padahal dia nggak nerima duit. Dia itu adalah salah prosedur terkait pengadaan barang jasa. Itu masuknya tipikor. Ngeselin memang sebenarnya. Padahal nggak nerima duit apa-apa gitu. Karuan nerima duit gitu, udah poya-poya gitu kan. Ini nggak nerima duit sepeser pun, cuman gara-gara salah prosedur. Dan salahnya itu biasanya berhubungan sama penunjukan langsung. Makanya berkali-kali saya bilang, hati-hati jangan main tunjuk. Itu nanti kalau diperiksa ketahuan salah, waduh itu urusannya panjang. Seperti itu. Ayo, gimana Bertanya, Farhan? Pak? Gimana Farhan?
Jadi saya pernah baca ada cutting kakak tingkat yang udah lulus dan kerja di kementerian di luar Kementerian Keuangan ya Pak. Nah di situ dia terkait dengan pengadaan barang dan jasa itu dapat tekanan dari atasan gitu Pak untuk seperti ya tindak pidana korupsi dan lain sebagainya gitu Pak. Nah menurut Bapak kami sendiri itu misalkan ada moga jangan ya Pak, ada kasus seperti itu, tindakan kami itu bagaimana ya Pak? Terima kasih Pak. Ya, makasih Farhan. Pertanyaannya oke. Ini kalau kamu bilang semoga jangan, kenyataannya banyak. Kalau dibilang semoga jangan, iya itu lika-likunya gitu. Ngeselin memang gitu. Contohnya gini. Bukan contoh ya, emang kenyataan gitu kan. Yang suka jadi pokja, ini biasanya kan anak-anak muda nih kayak kalian. Gitu kan. Nanti kepala kantornya yang main. Padahal yang tanda tangan tuh kalian. Yang tanda tangan nanti di berita acara, tender, pengumuman, segala macam kan kalian. Tapi yang main, yang neken, itu kepala kantor. Oh, itu kejadian di mana-mana seperti itu. Kalau saya prinsip saya gini. Kalau itu kesalahan, atau KKN, atau sogokan apalah namanya gitu kan, itu nanti kalau ditemukan yang disalahin tuh yang tanda tangan. Yang disalahin tuh kalian. Kepala kantornya ya cuci tangan lah. Kalau istilah kami itu di kantor, kepala kantor cuci tangan aja. Karena dia nggak ada buktinya. Dia kan cuma ngomong sama kamu, marah-marah sama kamu segala macam, kamu ditekan harus memenangkan PT temennya dia lah katakanlah. Cuma ditekan-tekan doang, tidak ada bukti tertulis, nggak ada apa-apa. Kamu tidak punya bukti, ya udah kamu yang kena. Jadi saran saya cuekin aja, biarin aja tuh kepala kantor mau ngapain, dia mau ngoceh mau apa, diemin aja. Karena nanti kalau KPK datang yang diciduk yang tanda tangan. Kecuali itu kepala kantor mau tanda tangan. Atau kepala kantornya yang jadi PPK gitu kan, dia yang melanggar kan ada tanda tangan dia gitu kan. Nah, itu kecuali kayak gitu. Atau kecuali kepala kantornya ngasih rekomendasi tapi dalam bentuk surat. Nah, ini kan bisa kalian pakai gitu kan. Nih, saya ditekan sama kepala kantor nih buktinya kayak gitu. Tapi kalau hanya berupa omongan, udahlah, diemin aja. Mau dia marah, mau apa, gitu kan. Paling kalian nanti dimutasi gitu kan. Mutasi juga kemana. Palingan kayak gitu. Itu ya Farhan. Jadi hati-hati. Baik Pak, terima kasih Iya. Pak. Jadi bukan mudah-mudahan tidak terjadi, tapi itu memang sangat sering terjadi. Ada emang ampun deh. Kalau orang kantor bilang ini nih namanya tempat basah yang kayak begini nih. Emang kalau dibilang basah ya basah udah sampai banjir ini. Beneran. Tempat mainnya orang-orang. Yang namanya pengadaan, makanya kan KPK itu kan bilang kasus-kasus nomor 1 itu kan berhubungan sama pengadaan. Ya memang tempat bermain gitu kan. Oke, silakan. Ada lagi yang mau ditanya? Izin bertanya Pak. Iya. Terkait tugas besok Pak untuk Chris. Presentasi besok. Nah, kontrak yang kelompok kami temukan itu Pak, bentuknya itu kayak apa ya Pak? Cuma format gitu Pak. Nggak ada, misalnya nih untuk pengadaan barang ya Pak. Kan kami ngambilnya untuk pengadaan bahan makanan narapidana pada lapas, itu kan salah satu pengadaan barang ya Pak. Nah, itu tapi di kontraknya itu tuh cuma berbentuk kayak format gitu Pak, nggak ada apa ya, PA pejabat penanda tangan kontraknya itu kayak cuma kayak untuk kita isi gitu Pak, jadi itu kayak format gitu. Itu boleh atau kita harus cari yang real yang ada kontraknya gitu Pak? Soalnya udah cari di Google, emang apa ya, agak kami nyarinya agak kesulitan untuk cari yang kontrak full gitu. Tapi kalau untuk kayak formatnya itu kita
udah nemu sih Pak untuk semua kontraknya. Oke, nggak apa-apa. Nanti ditampilin aja, nanti kita bahas itu formatnya baku, formatnya benar atau enggak, atau jangan-jangan itu bukan kontrak, itu SPK. Surat perjanjian kontrak kan ada tuh yang di antara 50 sampai 200 itu kan bentuknya SPK. Surat perjanjian kontrak. Nah, itu siapa tahu bentuknya itu nggak apa-apa. Nanti besok ditampilin biar kita bahas. Ya, Chris? Oh, oke. Siap. Terima kasih, Pak. Oke. Ya, silakan, ada lagi yang lain? Nggak ada? Oke. Ngomong-ngomong, Dino, yang Disnatalis ngapain sih, Dino? Maksudnya mahasiswa tuh ngapain? Kalau Amara itu jadi panitianya, Pak. Dia tuh ngapain sih? Kalau nggak Ngurusin salah, dia undangan gitu. ngurus yang bagian apa sport, e-sport. olahraga, ya Pak. Iya, zaman pandemi gitu ya. Yang namanya olahraga itu kan mengolah raga gitu ya, raganya yang bergerak. Ini kenapa jadi ada elektronik gitu kan? Jadi yang bergerak ini apa ya? Nggak ngerti saya. Jarinya Pak, jarinya. Dari sama Ya kan? Jadi ada nama baru namanya e-sport. Yang namanya sport olahraga kan badan yang gerak, ini badannya nggak gerak. Oh, jarinya ya, jarinya bergerak ya. Jarinya tek 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 gitu kan. Aduh. Ya itulah kemajuan zaman. Oke, silakan. Ada lagi nggak yang mau ditanya? Izin bertanya, Pak. Iya, Fari. Iya, Pak. Sama kayak Tito tadi, saya juga nyari kontraknya nggak ketemu-temu, Pak. Jadinya saya nyari spesifikasinya aja, Pak. Kalau ada spesifikasinya lengkap, Pak. Itu ada rangkaian kegiatannya dan lain-lain. Gitu. Ngomong-ngomong, kalian dapat ini nggak kontrak yang dari LKPP punya kan? Udah ketemu? Iya Pak, ada. Dapat Ada, kan? Pak, itu. Yang Ada, Pak. apa namanya? Format doang. Standar. Iya, format Format. bakunya LKPP ada ya. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Fari. Iya, terus saya juga masih bingung nentuin metode evaluasinya, Pak. Itu pakai sistem apa atau gimana gitu, Pak. Soalnya apakah dia bisa digabung gitu metode evaluasinya, Pak? Kan itu ada beberapa ini ya, Pak. Apa sih namanya? Bagian ya, atau sistem nilai dan lain apa lagi itu. Iya, oke. Ya, itu Gini itu aja, Fari. ya, Pak. Gini aja, besok pas kamu presentasi, nanti kamu tunjukin, nanti kita bahas. Ya? Ya, Pak, siap, Pak. Gitu aja. Maksudnya kalau sekarang kan ngawang-ngawang, saya nggak tahu. Tapi besok pas ini kita tampilin, kita lihat seperti apa kontraknya. Oke, siap, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, makasih Fari. Silakan yang lain. Atika, itu ngacung atau apa itu? Apa, salah. Pak? Ketekan. Kirain jari 5. Oke, silakan. Ada lagi nggak? Ya, nggak apa-apa. Cari kontrak aja yang ada di Google. Nanti kita bahas sama-sama. Ya. Oke. Kalau nggak ada lagi yang lain, kita pindah ke WAG. Izin bertanya, Pak. Boleh, Dino. Ayo, Dino. Berarti itu nanti ditampilin aja contoh yang format kontraknya itu ya, Pak. Kan kalau saya sebenarnya juga sama kayak teman-teman nemunya bukan kontrak secara utuh, tapi cuma ya kayak suruh ngisi sendiri gitu, Pak. Nama PPK, tanda tangan apanya itu. Oh, gitu. Sebenarnya saya googling di Google itu ada kok beberapa kantor itu ngupload di Google tuh ada kontrak yang sudah tanda tangan. Oke. Ada kan, Dino? Nah, nggak apa-apa. Nanti siapa yang dapat kita tampilin itu kontrak yang ada tanda tangannya. Terus kan kemudian dari LKPP kan ada tuh yang standar kontrak yang kalian suruh ngisi titik-titik, ya kan? Yeah. Nanti kita bahas apa-apa. Izin bertanya untuk
tugas yang minggu depan Pak, itu kasusnya boleh sama atau nggak boleh sama Pak? Oh jangan dong, jangan sama, nggak seru ntar Oh ya Pak. dongengnya. Berarti Kalau nanti sama kita kayak kaset di list aja kusut. ya Pak, biar beda-beda ya Pak. Di kamu data aja, berarti kan Iya, ada Pak. 5 kasus yang akan diceritakan gitu kan. Oh ya, siapa? Jangan sama. Banyak kok kasus di Indonesia. Aduh, kalau kalian cari, tahu sendirilah negara kalian tuh. Urusan kasus ya banyak. Apalagi ngilangin kasus ya. Ngilangin kasus atau selesai lebih banyak. Aduh, nggak tahu lah. Semoga ke depan lebih baik. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Izin bertanya, Pak. Farhan. Untuk yang tugas minggu depan itu kasusnya kita cari itu dalam bentuk apa ya, Pak? Putusan pengadilan atau bagaimana, Pak? Oh, gini, kasusnya itu biasanya kan ada cerita tuh. Kalian carilah di internet berita atau apa, gitu kan. Nanti kalian masukin ke PPT. Jadi satu rangkaian cerita yang enak gitu loh. Gitu. Jadi bukan serta-merta kasusnya sudah ada keputusannya di pengadilan, enggak. Kalau kalian mau kasusnya siapa tuh kemarin tuh benih lobster, monggo silakan. Itu kan belum ada putusan pengadilannya kan, tapi kan ada suatu ceritanya yang bisa kita ambil pelajaran biar kita nggak ngikutin kayak gitu. Ya mungkin kalau dia benih lobster kita anak sapi atau apa gitu kan, anak kambing mau ini itu biar jadi pelajaran bersama gitu Farhan. Baik Pak, terima kasih. Ya. Oke. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada kita end meeting ya. Seperti biasa. Nanti kalau ada yang diingat mau ditanya apa-apa di WAG, silakan ditanya aja ntar saya jawab. Oke, terima kasih semuanya ya. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.